pokoknya saya harus kerja di oil and gas. Yes, cara kerja otak itu nggak bisa dengan hanya misalnya seminar 2 jam. Kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, saya yakin kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Prinsipal. Tim prinsipal. Oke. Atau gimana ya? Mungkin enak begini. Oke. Hai friends, kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu dalam podcast Leadership Culture. Dan kali ini kita bersama dengan tamu spesial, yaitu Pak Andy Juli Setiawan selaku CEO dari BRC, Bakri Renewable Chemicals. Dan langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Pak Andy, terima kasih waktunya bisa ngobrol siang hari ini. Dulu kita sama-sama di IPMI. Ya, betul. Saya gantikan Pak Elo jadi presiden kelas waktu itu. Dan dari presiden kelas jadi presiden alumni juga ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Ya. Pak Andy, bisa sampai di posisi seperti hari ini, selaku CEO dari BRC. Bisa diceritakan sedikit Pak, perjalanan karir seperti apa, sehingga bisa sampai di posisi seperti ini. Silakan. Boleh saya cerita agak jauh ke belakang? Please do so, please do so, ya. Ya mungkin as a background gitu ya, saya lulus dari ITS Teknik Fisika tahun 93 saya lulus. Wow. Akhir 93, di masa-masa itu kan namanya anak teknik ya. Ya. Idealisnya pengen, pokoknya saya harus kerja di oil and gas. Yes. Dan kebetulan start awal 94, saya Ya. join venture engineering company. Oke. Saya terlibat di beberapa project terkait oil and gas, LNG, dan juga petrochemical. Wow. Sampai kurang lebih as a instrumentation and control engineer. Oke. Itu as a my background lah. Background, ya. Original background. Kemudian kurang lebih 5 tahun, nggak tahu Mas Eloy udah lahir atau belum ini. Saya lahir tahun 77. Oh, 77. Sudah belum? 98 krisis moneter. Oke, oke. Nah, di masa itu kan banyak sekali proyek-proyek, terutama yang didanai oleh bantuan luar negeri yang dipospon, ya. kemudian di cancel. Itu blessing buat saya pindah industri. Oh, oke. Ya, industri dari oil and gas, mostly we are talking technical things gitu ya, design, all the formula, calculation. Yes. Saya pindah ke FMCG. Oke, fast moving consumer goods. Yes, saya tidak perlu sebut nama lah. Ya, oke. Even saya harus mengakui itu merubah Jalur karir gitu. Ya, jalur karir, and then maybe personal kompetensi. Oh, oke. Ya, karena terbiasa 5 tahun di engineering company yang mungkin kita bicara lebih banyak terkait teknis, kemudian ya tidak terlalu, if I say leadership itu not really important thing, lebih ke expertise technicalnya dan experience lah yang di value gitu ya. Oke. Di FMCG saya mulai mengenal how to manage people, handle the people, kemudian develop people as a superior gitu. Ya, dari biasa di engineering company yang mungkin kita bekerja dengan small team 3-4 orang dalam satu project gitu untuk satu departemen, kemudian mulai menghandle beberapa banyak orang. I start with 15, 15 sampai 60 sampai 300 ya. Interesting. Itu banyak merubah gitu ya. Artinya as a person mungkin saya introvert, tapi I push to be talking to people. Menarik ya. Dan ya hampir mungkin 15 tahun di beberapa company di FMCG rata-rata. Dan itu perusahaan nasional dan multinasional? Ya, mostly multinational, but there is also yang nasional juga. Oke. Sebelum di 2014, saya bertemu dengan salah satu rekan di company sebelumnya yang menceritakan bahwa company di tempat saya bekerja sebelumnya punya ambition talking about the sustainability, kemudian green oleochemical, then I interest to explore. Oke.
And then ya kalau dihitung dari masa itu sampai sekarang mungkin sekitar 12 tahun saya beralih dari FMCG ke oleochemical industry. Dan di situ kemudian di tengah-tengah pandemi. Nah, cerita pandemik itu mungkin salah satu turning point juga buat karir saya ya. Ketika waktu sebelum just before pandemic itu masuk atau melanda, kebetulan waktu itu saya mendapat tugas sebagai project manager in the one of in my previous company as a project manager. Project baru kick off di bulan Desember 2019. Jalan 3 bulan. Februari kita Februari awal Maret pandemi di mana-mana, lockdown, everything. Itu benar-benar sesuatu yang di luar ekspektasi. Artinya partner kita dalam desain engineering juga tidak aktif. Kemudian equipment kebetulan banyak equipment yang kita harus impor dari luar. Juga kondisinya India lockdown, mungkin di Eropa masih beberapa beroperasi, tapi itu situasi yang sangat sulit dan membuat saya bersama tim harus berpikir keras bagaimana we have to deliver. We have to deliver in every situation gitu. Nah, akhirnya singkat cerita kita as a team, saya bisa dan bersama tim bisa memanage project ini untuk selesai on time. Kita bilang on time lah meskipun delay nggak sampai 1 bulan. Tapi in that condition, delay only maybe 2-3 weeks from the original schedule is one of the biggest achievement for me as during my career, dan itu mungkin yang di-appreciate from my previous company to promote me as a director at the time. That's also the game changer from the manager to the director. All these different things gitu. Sampai ke kurang lebih 4 bulan yang lalu saya bergabung dengan BRC. Wow. Thank you so much, dan thank you juga di tengah-tengah tadi pandemi itu Pak Andy juga mengajak kami untuk berkolaborasi waktu itu ya. Itu juga masa-masa, kalau pasti viewer juga mereka merasakan masa-masa pandemi itu menjadi tantangan bagi semuanya ya. Dan sekarang kita bisa ketemu di sini. So good. Thank you. Sekarang karena ini kan podcast mengenai leadership and culture. Jadi saya mau mengerucut nih berbicara mengenai leadership and culture itu. How important leadership and culture dari perjalanan karir Pak Andy ini. Sepenting apa itu, dan adakah beberapa contoh kasus di mana Pak Andy mengatakan ya itu bisa deliver karena leadershipnya, dan leadership di sana bisa bertumbuh karena environment, lingkungan perusahaannya yang mana that's culture gitu. Silakan Pak Andy. Terus terang saya boleh bilang saya cukup beruntung gitu berada di perusahaan-perusahaan yang memiliki culture dan leadership yang cukup strong. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang hebat di company-company sebelumnya lah gitu ya. Dan menurut saya leadership ini menjadi kita bicara dulu leadership lah. Leadership dulu ya. Leadership itu menjadi faktor paling penting bagaimana perusahaan itu bisa berkembang atau mencapai tujuan. Karena seorang leader yang hebat, dia akan menciptakan environment yang tepat untuk perusahaan itu untuk berkembang. Setuju. Tugas utama sebagai leader adalah menciptakan environment. Exactly. Saya punya beberapa prinsip sebenarnya dalam saya belajar selama ini, dan seorang leader itu has to lead gitu. Artinya benar-benar harus menguasai dan memimpin, tidak hanya memberikan perintah atau duduk di belakang meja dan hanya talking theory gitu, tapi they have to be in the middle of their team gitu untuk melihat apa yang tim butuhkan. Kadang-kadang mereka membutuhkan jalan keluar atau motivasi. Itu satu. Kedua, seorang leader harus mampu untuk meng-create the future.
Ya. Disitulah peran seorang leader gitu ya. Setuju. Mereka punya visi, punya mimpi. Ya. Itu yang bagaimana mereka akan membawa perusahaan ini ke depan. Yes. Entah mungkin dalam jangka pendek 3 tahun misalkan atau 5 tahun seperti saya di BRC sekarang saya mencanangkan 3 tahun. Oke. There is certain dream that I put for my first 3 years in this company. Gitu. Itu kurang lebih. Right. Tapi bagaimana kita untuk mencapai atau meng-create future tadi? Through transforming the people. Wow. Karena tentunya leader tidak bisa bekerja sendirian. Leader bukan leader kalau tidak ada yang di-lead. Follow. Gitu. Nah, kita harus bisa mengtransform people, our team, untuk benar-benar bisa mengeksekusi visi dan strategi yang kita canangkan. Ya. Ya. Karena ya pada akhirnya mereka yang akan deliver gitu ya. Ya. Dan terkait biasanya bagaimana leaders itu menjalankan atau mengimplementasikan visi misinya ataupun juga dreamnya itu secara tidak langsung akan menciptakan culture. Yes. Itu yang pengalaman yang saya mungkin saya masih bisa cerita sedikit. Silakan. Di company yang sebelumnya. Ya. Gitu. Saya punya seorang leader lah saya katakan. Atasan, kebetulan atasan saya langsung, tapi he's number one in the company lah kan. Dan saya belajar banyak dari beliau gitu ya. Bagaimana beliau selalu punya cara untuk mengatasi masalah yang ada. Interesting. Ya, dia mulai situasi karena bisnis Oleo ini most likely adalah komoditi. Komoditi ya. Komoditi yang market fluctuation sometimes kita nggak bisa kontrol. Tapi beliau ini selalu punya cara bagaimana untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan sepanjang karena ada cycle juga dari bisnis ini. Gitu. Oke. Cara berpikir dia, cara bagaimana dia mengeluarkan ide-ide inovasi yang baru dan itu secara tidak langsung meng-create culture dalam tim. Membuat kita semua tidak mudah menyerah. Yes. They always try to find the solution untuk everything. Mungkin salah satu bagaimana saya bisa menyelesaikan project yang saya sebut tadi di masa-masa COVID. COVID itu ya. Mungkin secara tidak langsung ya terbawa oleh culture yang atau sosok yang mungkin saya lihat gitu ya. As a leader, he always give the example. Wow. Nah, itu menurut saya bagaimana pentingnya leadership and culture dalam suatu atau untuk perkembangan perusahaan. Ini penting sekali ya Pak Andy. Dan viewers juga mungkin bertanya-tanya gitu. Bicara mengenai culture ini apa? Itulah sebab kenapa kemudian saya simplify di dalam buku yang saya tulis Leadership Habits and Culture Transformation itu. Saya mengatakan leadership itu tentang collective mindset and behavior di dalam satu tim atau sebuah perusahaan. Nothing more, nothing less, collective mindset and behavior. Dan tadi dari contoh yang Pak Andy sampaikan, itu ternyata sangat ditentukan atau di-influence oleh pimpinan, dan apalagi ini number one, pimpinan tertinggi. Karena memang selalu top down banget ya. Kenapa saya tanya pertanyaan tadi Pak Andy? Karena sejak tahun 2005 ya, kami keliling-keliling lah, dan beruntung bisa membantu lebih dari 300 perusahaan. Dan saya melihat perusahaan yang kami berikan training. Katakanlah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Perusahaan A, training kami berhasil. Di perusahaan B, sedang-sedang saja. Di perusahaan C, ternyata kami bisa mengatakan failed. Lalu saya observasi, kenapa bisa begitu? Saya menemukannya. Karena topnya tidak support. Nah, itu. Benar. Jadi dan supporting atau tidak supporting itu hubungannya dengan leadership dan culture ternyata. Karena tadi kan Pak Andy bilang ya, pimpinan di dalam dia mengambil keputusan, orang-orang tuh melihat. Iya kan? Dari itu kenapa kemudian ketika ada perusahaan yang mengatakan, kita mau training leadership, saya selalu mengatakan, leadership development is culture development. Dan culture development is leadership development. Pak Andy setuju ya dengan kalimat itu? Setuju. Karena memang
kadang-kadang kita susah memisahkan ya. Kadang-kadang ya leader itu adalah culture. Saya bisa mengatakan begitu dari based on my 30 years experience lah. Gitu ya. Leadership itu adalah culture, karena apa yang menjadi prioritas dari leadershipnya, bahkan apa yang kemudian diberikan reward dan dipunished oleh para pimpinan, itu ternyata menentukan, yaitu culture pada akhirnya. Betul. Very good. Setuju. Jadi Pak Andy, tadi kita udah bahas mengenai karir, perjalanan. Kemudian leadership and culture dari pengalaman selama more than 30 years, 3 dekade. Dan perusahaan nasional, multinasional, mulai dari let's say as engineer sampai kemudian di pimpinan sebagai director. Dan sekarang Pak Andy dipercaya untuk memimpin Bakri Renewable Chemicals. Dan tadi kita juga sempat meeting, ada inisiatif, ada keinginan Pak Andy untuk membangun atau strengthening leadership and culture di BRC. Kira-kira harapannya seperti apa? Silakan Pak Andy. Saya selalu menganggap leadership atau in general people is the very basic foundation from the organization. Pada saat saya berkata people adalah basic foundation, leadership and culture akan menentukan apakah foundation ini strong atau tidak untuk menopang strategi atau visi misi perusahaan. Artinya sangat penting untuk kita benar-benar memiliki culture yang mensupport. Di awal saya bergabung, saya menceritakan sebuah bangunan House of PRC, saya bilang. With the people and in the foundation. Ada beberapa hal lagi yang menjadi foundation, tapi the most top priority is people, culture, and leadership. Nah, saat ini kami as a BOD in BRC mencanangkan untuk melakukan transformasi. Karena situasi dan kondisi bisnis maupun teknologi sangat cepat berubah saat ini. Dan mungkin pengaruh juga dari global economic makro yang karena perang dan sebagainya. Itu sangat banyak uncertainty. Bagaimana kita menciptakan sebuah organisasi yang memiliki agility, resilience, dan adaptability terhadap hal-hal itu. Itu sangat penting, sangat penting. Dan bagaimana juga kita, kalau kita memiliki suatu organisasi yang memiliki tadi adaptability, resilience, agility, kita akan selalu mencari atau menggunakan salah satu contoh mungkin AI. AI bisa digunakan untuk apa saja, positif maupun tidak positif. Gitu ya. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi AI ini untuk solving our pain point lah, anggaplah. Masalah-masalah yang inefisiensi atau mungkin juga akurasi yang mungkin kalau dikerjakan oleh human ada risiko terhadap inakurasi. Bagaimana kita memanfaatkan AI itu. Hal-hal itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memang siap untuk itu. Tidak hanya sekedar untuk gengsi aja. Wah, ini perusahaan banyak nih yang udah pakai AI. Saya juga mau dan beberapa perusahaan melakukan itu. Yang ternyata hasilnya justru tidak terlalu menggembirakan. Dan karena mungkin tidak start dari what is our problem to solve with this. Gitu ya. Hanya sekedar mungkin brand image tapi tidak really solve the problem. Jadi program atau transformasi yang kita coba canangkan di BRC ini ingin kita bawa bahwa kita berorientasi untuk jangka panjang lah, tidak hanya hasil setahun 2 tahun kemudian tidak berkelanjutan, tapi as namanya juga Bakri Renewable, sustainability is the number one important thing. Artinya siapapun, dan kita bicara sistem gitu ya, siapapun ada di situ pada akhirnya perusahaannya akan terus bergerak maju. Gitu ya.
Itu yang coba kita bangun. Tadi ada beberapa hal ya Pak Andy. Salah satunya people itu menjadi foundation. Yeah. Leadership and culture menentukan apakah kemudian people ini benar-benar bisa mensupport tadi strategi yang kita mau capai, yang kita mau kerjakan. 3 hal tadi, agility, adaptability, dan resiliency. Dari pengalaman kami di beberapa perusahaan, itu banyak yang memang mengharapkan demikian. Lalu sekarang kan saya lagi into neuroscience banget nih, Pak Andy, karena saya merasa ini yang kemudian perlu dipahami. Cara kerja otak itu nggak bisa dengan hanya misalnya seminar 2 jam atau bahkan training sehari 2 hari. Itu penting, tetapi tidak mengubah perilaku people yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian kenapa leadership and culture menjadi adalah, menurut saya nih, culture is the one thing pada akhirnya. Karena ketika budaya itu dibangun, kepemimpinan lagi dibangun. Ketika kepemimpinan lagi dibangun, people-nya lagi dibangun. Sehingga ketika tadi agility, resiliency, dan adaptability itu mau kita kita jadikan sebagai way of thinking orang-orang di dalamnya, maka memang neuron pathways itu, jalur neuron saraf itu mesti benar-benar repetition kan, diulang, sehingga culture aktivasi mesti berjalan, dan itu tadi yang juga kita meetingkan. Harapan Pak Andy gitu, di dalam inisiatif ini, ujungnya kira-kira apa? Kan tadi Pak Andy udah punya tuh visi 3 tahun. Kira-kira yang praktis-praktisnya apa yang Pak Andy harapkan di dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu di dalam kepemimpinan Pak Andy? Kita bicara bisnis atau kita bicara people? Kita bicara people dulu. People. Ya, satu, mereka punya kemampuan untuk mengambil keputusan. So good. Jadi empowerment kalau saya bilang di sini bahwa seorang manajer atau seorang department head memang punya kapabilitas dan kompetensi untuk menganalisa masalah, mengambil decision making untuk memperbaiki atau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena seorang Andy Setiawan, mungkin juga POD yang lain, tidak harus selalu berkutat di hal-hal yang level operational gitu ya. Tentunya kita punya hal-hal yang lebih strategik, lebih untuk membawa arah perusahaan ini. Apalagi di tengah yang tadi uncertainty itu ya. Jadi harus speed itu. Maka problem solving and decision making di level managerial itu kudu lah mesti ada di situ ya Pak. Thank you. Yang kedua apa Pak? Kita sudah punya, mungkin saya sebut sedikit, kita punya values. Core values ya? Core values, clear. Collaboration, love and respect. Ethic, accountability, and reliability ya. Ini udah bagus banget nih. Tapi apakah ini sudah menjadi way of life, way of work? Ya, itu perlu kita strengthen. Terus kita garap lah gitu ya. Karena kita as a company, we have several company under BRC. Jadi bagaimana kolaborasi antar company, dan itu untuk kemajuan, kadang-kadang satu company perlu support dari company yang lain dan sebagainya untuk bagaimana kita mendorong kemajuan bersama. Itu yang kita harapkan lah dari ini. Dan tentunya yang terakhir mungkin bagaimana visi atau dream ini menuju jalan yang benar. Artinya mungkin kalau saya bicara 3 tahun, program ini saya harapkan bisa berjalan lebih cepat. Gitu ya. Artinya impact harus lebih cepat. Kalau bisa 6 bulan. Itu udah ada. Karena sisanya bagaimana kita mengeksekusi dream ataupun visi ataupun objektif dari company. So good. Karena memang ujungnya adalah ada angka juga, performance yang harus dicapai. Tetapi Pak Andy mau mengatakan performance itu akan tercapai kalau beberapa hal tadi, foundation-nya, people-nya, leadership-nya, culture-nya, itu juga
di enhance terus, di strengthening terus. Dan tadi 2 hal yang paling penting harapan Pak Andy, khususnya di level menengah ke atas gitu ya. Problem solving and decision makingnya harus bagus banget, ya kan? Lalu tadi collaboration itu butuh sekali, dan tentu saja at the end ya deliver hasil kan, resultnya, performance-nya. Business always asking for. pasti. Kita kadang bisnis juga tidak cukup sabar. Ya, benar. Karena anyway, ya kita tahu semua sekarang bergerak begitu cepat. Begitu cepat, ya. Kalau kita masih menggunakan mindset yang lama, mungkin ya hangus atau hilang dari competition. Adaptability, agility, resiliency tadi itu memang dibutuhkan sekali. Betul. Dan pintu masuknya adalah, kan ada orang mengatakan begini Pak Andy, berubah itu dimulai dari diri sendiri, which is saya setuju. Tapi kepada klien-klien dan di seminar-seminar saya selalu mengatakan berubah sendiri itu susah sekali. Tapi kalau berubahnya rame-rame, itu kan, makanya ada stronger together itu menjadi penting sekali, dan itulah inti daripada leadership and culture transformation pada akhirnya. Betul sekali, setuju Pak. Terima kasih Pak Andy. Pak Andy, yang menyaksikan podcast kita ini, selain daripada level BOD, juga ada teman-teman Gen Z. Justru kan kita tuh punya, bukan bebannya, tetapi semacam passion, dan bahkan a call untuk membantu mereka. Karena the future is in their hands sebetulnya. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini, dan pemimpin-pemimpin di berbagai organisasi. One day, ya Pak Andy dan kemudian saya akan selesai masanya. Karena setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kira-kira Pak Andy, untuk teman-teman Gen Z yang baru memulai karir nih, apa pesan Pak Andy untuk mereka? Sebenarnya bukan sesuatu sophisticated things lah menurut saya ya. Saya yang simple aja. Mungkin kita sering dengar kan, do what you love. Yes. Ya. Cuman mungkin kalau kita baru mengawali karir, atau kita bukan berbisnis ya. Nah, kalau kita berbisnis ini sendiri, mungkin we can say we do what you love. Tapi kalau kita berkarir di suatu profesional, di suatu perusahaan, kadang-kadang mungkin especially early career atau fresh graduate gitu, mungkin tidak benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi passion. Saya yakin begitu. Setuju. Tapi apapun itu, love what you do. Interesting. Itu karena kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, saya yakin kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Ya, artinya ketika saya mungkin punya contoh ketika saya di awal-awal karir ya. Kebetulan pada waktu saya masuk bersama ada 6 orang engineer fresh graduate bareng-bareng lah gitu ya. Kemudian kita desain di project yang sama, waktu itu yang desain di dalam satu project ada 4 orang lah. Nah, masing-masing diberikan tugas gitu ya. Kalau ngelihat tugas teman-teman tuh iri gitu, kayaknya keren-keren kali tugasnya. Pokoknya yang ibaratnya itu as a engineer is very valuable gitu. Doing some size bergengsi gitu ya. Saya pekerjaan yang boleh dibilang simple gitu, tapi need hanya mungkin butuh ketelitian. Tapi saya coba menjalani itu dengan all my heart lah. Sehingga kita tidak hanya melihat angka-angka yang ada di situ, tapi we are trying to think beyond that. Gitu. Kenapa misalkan ini ada list of misalkan ada suatu equipment, ini list spesifikasinya seperti ini. Kenapa dia harus spesifikasinya seperti itu? Kenapa tidak berbahan yang berbeda? Itu mencoba think beyond that. Ya, artinya love what you do lah. Itu nomor satu, karena itu akan membawa, kalau kita mengutip dari seseorang yang saya baca ini, vision, passion, and energy. Gitu, ya. Jadi kita harus punya mimpi, kemudian kita dengan sepenuh hati dengan vision, dan juga tidak mudah menyerah. Gitu. Jadi tadi ini penting sekali ya. Banyak Gen Z
yang memang punya filosofi do what you love. Tapi tadi Pak Andy mengatakan, dan itu realitanya. Nyatanya kita lulus nih, mencari pekerjaan, belum tentu kita mendapatkan pekerjaan yang kita cintai itu. Sementara kebutuhan mengejar nih. Jadi Pak Andy mengatakan, well, kita bisa kok shifting mindset dengan, love what you do. Apapun pekerjaannya sekarang, bisa kok belajar untuk mencintainya. Dan sebetulnya itu neuroscience banget, Pak. Karena otak itu kan ada namanya neuron plasticity. Mungkin saja di awal kita mengatakan, I don't love it. Tapi kita bisa belajar untuk membangun pathway, jalur otak yang baru bahwa, no, I can learn to love it. Dan tadi Pak Andy mengatakan, dengan always give beyond. Think beyond dan give beyond. Itu keren banget. Ada yang kedua, Pak Andy? Satu lagi. Siap. Satu lagi. Ya. Saya katakan ini T principle. T principle. T principle. Atau gimana ya? Mungkin enak begini. Karena prinsip T gitu ya, huruf T gitu ya. Pertama, as a new atau still junior lah in our career, selalu berusaha mempelajari sedalam mungkin apa yang kita kerjakan. Atau menjadi saat itu misalkan seseorang ditugaskan di marketing, pahami benar-benar dunia marketing itu. Mulai produknya, marketnya, trennya segala macam. Try to be expert. Itu adalah T yang mendalam itu. T mendalam. Karena tidak ada orang yang akan jadi jagoan di semua area gitu. Tapi at least you hold something or sesuatu yang memang menjadi core expertise. Gitu. Setelah kita rasa cukup mendalami, mulailah kita bicara horizontalnya. Kita tahu apa yang di belakang, apa yang di depan. Artinya apa sih yang kinerja kita di bidang yang kita kerjakan sekarang ini akan banyak dipengaruhi oleh siapa saja sih, siapa yang menjadi input kita. Misalkan kalau dari sales, mungkin dari production, karena produknya diproduksi oleh tim production. Kita mencoba memahami juga apa yang mereka lakukan, apa yang mempengaruhi, bagaimana kinerja mereka akan mempengaruhi hasil pekerjaan kita. Yang berikutnya adalah pekerjaan yang kita lakukan ini, deliverable yang kita buat ini, siapa yang akan merasakan? Jadi siapa customer kita? Internal customer, external customer. Jadi kita coba pahami apa sih sebenarnya yang mereka harapkan dari pekerjaan kita. Delivery atau deliverable seperti apa yang mereka harapkan. Itu menurut saya berlaku dimanapun kita memulai karir, mau di perbankan, mau di manufacturing. Cross industries. Dan tidak lekang oleh zaman. Benar. Ini prinsip yang tidak lekang oleh zaman. Itu aja sih. Mungkin tidak terlalu sophisticated, tapi menurut saya itu very powerful karena sangat penting. Banyak kesempatan saya selalu bilang yang paling penting buat kita adalah menyatukan antara jiwa, raga, dan otak di satu tempat pada waktu yang sama. So good. Being present dimanapun kita berada. Alright, Pak Andy, jadi kita tiba di kutipan yang ditunggu-tunggu. Silakan di-share, Pak, kutipan yang menurut Pak Andy ini menjadi sesuatu yang prinsipal dan membantu Pak Andy juga di dalam menjalani karir, menjalani kepemimpinan. Silakan, Pak Andy. Kutipan ini saya dengar pertama kali ketika saya nonton film. Nanti saya sebut di belakang lah. Interesting, yes. Waktu saya mendengar pertama kali sih, saya juga tidak terpikir bahwa ini adalah sesuatu yang powerful untuk saya sendiri. Gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang menyaksikan filmnya pernah dengar Impossible we do, miracle we try. Wow, diulang lagi, Pak. Impossible we do? Impossible we do, miracle we try. Wow, so good. Ini saya terus terang merasakan banget pada saat saya handle project pada masa COVID itu. Something that kita pikir ini nggak mungkin gitu ya. All of our supplier, most of our supplier is lockdown. Kemudian kita nggak tahu kapan material deliver. Benar.
kemudian dieksekusi di lapangannya kita ada pembatasan interaksi, jadi harus melimit orang yang boleh berkumpul di satu tempat. Padahal construction mainly we need more people, usually can deliver much faster. Right. Ya. Saya dan tim bisa bersama-sama mencari cara. Ya tentunya kita perlu approval karena waktu itu ya ada project director dan sebagainya. Kita harus get approval from him. Tapi dengan semangat itu, ya, impossible we do, miracle we try. Kita bisa deliver pada akhirnya gitu ya. Itu benar-benar salah satu atau mungkin tag atau quote yang saya tekankan. Pada intinya kita jangan mudah menyerah. Itu aja ya. Selama hal-hal itu buatan manusia itu kita bisa manage lah. Right. Mesin buatan manusia. Iya. Bisa kita kalau ada masalah pasti ada solusinya karena itu buatan manusia. Itu. Mungkin satu lagi Pak. Silakan. Bukan quote ya, tapi mungkin formula. Oke. Menarik. Karena engineer. Formula. Please. Sukses itu adalah fungsi dari kerja keras kali kesempatan. Kerja keras itu berasal dari kita. Yes. Pantang menyerah, kita bicara agility, resilience. Yeah. Yang kedua kesempatan. Kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Oke. Artinya ya kita harus selalu percaya bahwa kerja keras itu harus, tapi pada akhirnya ada kuasa yang lebih besar yang akan menentukan langkah kita atau menjadikan hal itu terjadi atau tidak terjadi. This is so good, Pak Andy. This is so good. Saya membayangkannya begini, Pak Andy, dengan fungsi tadi. Jadi orang yang berhasil tidak sombong, orang yang belum berhasil tapi kerja keras, resilient, agility, juga tidak akan menyerah. Karena kesempatan itu can come the next minute. Kapanpun. Yang kita tidak tahu. Satu lagi. Silakan, please. Karena kalau kita sudah percaya itu, bahwa kesempatan itu datangnya dari yang di atas, kesuksesan kita hanya akan berarti kalau itu membawa manfaat lebih banyak orang. Oh man, so good. Jadi menurut saya pada akhirnya kita benar-benar dikatakan sukses kalau kehadiran kita memang membawa impact positif ke lebih banyak orang. So good, Pak Andy. This is so good. Kenapa? Karena ini align banget dengan apa yang saya tulis dan juga saya sharingkan di berbagai tempat. Bahwa kan sebaik-baiknya manusia, manusia itu adalah yang bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Betul. Dan ketika saya kemudian membahas leadership, saya ada satu podcast juga, Pak Andy, di mana saya membedakan antara kepemimpinan sejati dengan manipulator terlatih. Karena ada orang-orang yang punya jabatan, dan kita memanggil mereka adalah sebagai pemimpin. Ternyata mereka bukan pemimpin. Saya menyebutnya adalah manipulator terlatih. Saking terlatihnya mereka, bahkan kita tidak tahu bahwa kita sedang dimanipulasi. Nah, kemudian ketika ada seorang peserta training bertanya, how do we know antara pemimpin sejati dengan manipulator terlatih? Saya menjawabnya dengan tadi sebenarnya. Pemimpin sejati motivasinya adalah memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Manipulator terlatih ketika kemudian dia lupa bahwa dia ada di sini untuk memberi manfaat, justru semuanya untuk dirinya sendiri. Oh, so good. Oh, so good. Thank you, Pak Andy. Terima kasih. Thank you banget. Ya. Baik, friends dimanapun berada, ini perbincangan yang sangat menarik dan pastikan Anda subscribe dan juga share video ini supaya semakin banyak orang mendapatkan manfaatnya. At the end, leadership and culture adalah kuncinya. See ya!